Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dia Pangestu, NIM 2311050067 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal yang berjudul Pemeriksaan Toksikologi pada kasus bunuh diri dengan asam klorida dan tinjauan aspek mediko-legal, yang bersumber Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 1 April 2022 yang ditulis oleh Edwin Tabunan dan Ahmad Yudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus bunuh diri yang terjadi pada tahun 2021 di Surabaya dikarenakan karena menelan zat kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran toksikologi forensik penyebab kasus kematian. Latar belakang dari pembahasan ini adalah bunuh diri adalah cara kematian yang tidak wajar dan masih tinggi di Indonesia. Seperti kasus-kasus yang sering kita lihat, masih banyak orang yang bunuh diri di Indonesia. 16.000 kasus bunuh diri setiap tahun dari menurut data Kemenkes RI. Metodenya bervariasi termasuk konsumsi bahan kimia berbahaya. Contohnya menelan asam klorida murni, jarang tetapi sangat mematikan. Pemeriksaan toksikologi juga penting untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Gambaran kasus bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 9 September 2021. Korban wanita ditemukan di dalam rumah dengan keadaan mulut berbusa, pisau tertancap di perut. Di TKP ditemukan botol berisi cairan biru keruh. Dilakukan pemeriksaan luar, otopsi, dan toksikologi di RS Bayangkara. Korban wanita tersebut kita dapat dilihat dari gambar di atas dengan mulut yang berbusa dan pisau tertancap. Jadi percobaan bunuh diri tersebut itu tidak menggunakan dengan satu cara saja dengan menelan asam klorida atau HCl, tapi dia juga menggunakan pisau yang tertancap di perut pelaku. Metode pemeriksaan yang dilakukan yaitu sampel yang diambil adalah isi lambung korban, cairan biru di dalam botol. Pemeriksaan laboratorium toksikologi dilakukan untuk identifikasi zat berbahaya. Tujuannya memastikan zat tersebut itu menjadi penyebab kematian. Pemeriksaan luar dan otopsi hasilnya luka bakar kimia pada mulut dan saluran cerna bagian atas, edeema saluran napas diakibatkan oleh paparan uap asam, luka tusuk konsisten tindakan sendiri bukan serangan, indikasi kuat konsumsi zat korosif sebagai penyebab utama kematian. Mekanisme kematiannya itu HCl dengan asam kuat korosif yang menyebabkan nekrosis koagulasi pada lambung, pendarahan dan kemungkinan perforasi, shock sirkulasi dan gangguan napas. Kematian akibat kerusakan organ internal karena HCl bukan dominan karena luka tusuk. HCl itu dapat merusak jaringan secara cepat, jadi menimbulkan luka bakar kimia berat pada organ pencernaan. Kerusakan ini memicu pendarahan hebat dan gangguan sistem sirkulasi yang menyebabkan kematian. Luka tusuknya memang ada, namun tidak seberat efek dari konsumsi asam kuat sehingga bukan faktor kematian utama. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor kematian utama itu dapat disebabkan oleh HCl. Kesimpulan mediko-legal, cara kematian itu dengan cara bunuh diri. Penyebab kematian kerusakan fatal saluran cerna akibat HCl pekat. Toksikologi forensik berperan penting memastikan zat penyebab kematian, tidak ada keterlibatan pihak lain. Pembunuhan pasal 133 ayat 1 KUHP. Dokter forensik wajib memberi keterangan ahli. Dokter forensik berhasil mengkonfirmasi cara dan penyebab kematian melalui otopsi dan toksikologi. Hal ini memenuhi pasal 133 ayat 1 KUHP mengenai kewajiban dokter memberikan keterangan ahli dalam proses hukum. Tidak ada unsur pidana lain seperti bantuan bunuh diri pada pasal 345 KUHP sehingga kasus sepenuhnya dikategorikan sebagai bunuh diri murni. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.